Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di tengah keadaan yang tidak baik-baik saja. Perkenalkan, nama aku Ashraf Ridho Rizky dari jurusan Teknik Mesin angkatan 2017. Di sini aku diamanahkan untuk menjadi tutor fisika, baik itu fisika A ataupun fisika B. Nah, untuk minggu ini sudah disiapkan 2 soal untuk fisika A dan fisika B. Dan pada video ini akan dibahas 2 soal untuk fisika A. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, langsung kita mulai ya teman-teman. Di sini ada soal pertama. Dari titik asal O 0,0, sebuah bola dilempar dengan laju awal V0 dan sudut kemiringan awal θ 0 terhadap sumbu horizontal sehingga lintasan bola berupa parabola. Data Vy atau komponen kecepatan bola dalam arah sumbu vertikal Y seperti pada grafik. Sebagai fungsi dari posisi horizontal X diperlihatkan pada grafik. Pertanyaannya A. Dari grafik tentukan besarnya komponen kecepatan awal V0Y dan V0X. B. Tentukan sudut kemiringan kecepatan awal θ 0. C. Tentukan koordinat titik tertinggi pada lintasan bola. Langsung kita mulai aja teman-teman. Jadi langkah pertama dalam mengerjakan soal tuh kita harus menulis diketahui dulu. Habis itu ditanya dan dijawab. Ya ini seperti yang SMA ya. Mungkin kalau kuliah harus tambah dengan asumsi. Jadi untuk pertama ditanyanya. Salah. Diketahui ya. Diketahui. Nah, diketahui apa aja nih teman-teman. Pertama pasti grafik ini ya. Nanti kalau di soal mungkin harus digambar ulang kalau di lembar jawaban ujian teman-teman. Nah, jadi diketahui grafik ini dan titik koordinat awal tuh titik awal O itu 0,0 dengan laju awal V0 dan kemiringan awal tuh θ 0. Nah, yang ditanya itu ada 3 poin. Yang pertama A. Tentukan V0, V0Y dan V0X. V0Y itu searah sumbu Y dan V0X searah sumbu X. Yang kedua, tentukan sudut kemiringan θ 0. Dan yang ketiga, titik tertinggi. Lagian teman-teman, kan berarti ini ada komponen. Mungkin langsung tulis saja ya jawabannya. Nah, jadi kan soalnya itu ada 2 kecepatan ya dilemparnya. Dengan kecepatan sumbu X dan kecepatan sumbu Y. Jadi dia bakal bentuknya itu seperti parabola nantinya. Misalkan ini tanah. Nah, bentuk lemparan itu seperti ini. Nah, titik tertingginya itu ada di sini. Puncak ya. Di sini awal. Akhir. Nah, kalau dari grafik ini kita bisa lihat bahwa posisinya itu di sini dia 0
Di sini 10 meter dan di sini 20 meter. Nah, terus kecepatan searah sumbu Y itu 5 meter per second. Jadi ada di sini ke arah sana itu putus ya teman-teman karena proyeksi 5 meter per second. Nah, terus kalau kita buat ininya kemiringannya misalkan gini ya. Nah, terhadap horizontal tuh dia theta 0. Nah, berhubung yang pertama tentukan VOY dan VOX, jadi kita langsung masuk ke bagian A. VOY dan VOX. VOY kita udah tahu ya, yaitu VY saat 0 meter. Saat 0 meter. Itu sama dengan 5 meter per second. Nah, yang kita belum tahu ini Vx nih. Vx nih berapa? Nah, kita bisa cari dengan berapa persamaan. Jadi pertama tuh kita harus mencari waktu dia jatuh dulu. Gini teman-teman. Jadi kan kita tahu nih V0Y saat 0 meter itu 5 meter per second. Dan Vy saat jangan di sini, gak enak. Vy saat 10 meter itu sama dengan 0 karena dia di puncak. Dan Vy saat 20 meter tuh sama dengan min 5 meter per second di bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kita bisa ambil 2 titik sebenarnya untuk mencari nilai waktu, yang ini dan yang ini. Kita menggunakan persamaan V2 sama dengan V1 ditambah AT. Nah, V2 ini tuh V saat 10 meter per second, yaitu 0. Dan V1 nya itu V1 nya itu saat dia 0 meter, berarti 5 ditambah A. Oh ya, ini kita pakai asumsi gini ya teman-teman, ke atas positif, ke bawah negatif, ke kanan positif. Positif Y, negatif Y, ini positif X. Nah, lanjut. Di sini tuh dia adalah percepatan gravitasi. Jadi kita ada baiknya nulis asumsi sih di sini. Asumsi G sama dengan, mungkin kita biar lebih gampang asumsinya bikin 10 aja ya. 10 meter per second kuadrat. Nah, lanjut. Dari sini kita ganti dengan G, berarti dia karena dia arahnya ke bawah, jadi minus 10. Minus 10 dikali T. Nah, dari sini kita bisa ubah-ubah persamaannya, jadinya 10T sama dengan 5 dan T sama dengan 0,5 second. Nah, selanjutnya kita tahu nih dari 0 sampai 10 meter di sumbu X dia bergerak selama 0,5 second. Kita geser ya teman-teman. Nah, berarti kan berarti oh ya, gini teman-teman. Kita perlu buat asumsi kalau tidak ada gesekan udara. Tidak ada gesekan udara.
Nah, kita tahu nih dari 0 sampai 10 meter 0,5 second. Dan kalau tidak ada gesekan udara, searah sumbu X itu tidak ada percepatan nih teman-teman. Jadi Vx itu selalu konstan. Vx sama dengan konstan. Nah, kita tahu jarak sama dengan Vx dikali T. X-nya itu 10 meter dan waktunya itu 0,5 second. Maka Vx-nya sama dengan 20 meter per second. Nah, kita udah dapat nih teman-teman. Di awal kita juga udah dapat. Jadi V0x sama dengan 20 meter per second. Dan V0y sama dengan 5 meter per second. Nah, lanjut ya teman-teman. Kita ke bagian B. Tadi B apa pertanyaannya? Theta 0. Nah, kalau theta 0 ini tinggal bandingin sih teman-teman. Theta itu, ini kan kalau dari, kita bisa lihat bagian ini teman-teman. Bagian sini. Jadi gambarnya itu gini. Ini VY. Ini V0x. Ini resultannya berarti ke sini ya teman-teman. Resultan. Nah, tetanya itu ini. Theta 0. Makanya kita bisa pakai trigonometri. Theta 0 sama dengan tan min 1. Salah teman-teman. Gini. Enaknya jangan pakai ini dulu. Berarti tan dari theta 0 sama dengan V0y ditambah V0x. Sama dengan berapa? 5/20. Jadi theta 0 sama dengan tan min 1 dari seperempat, atau bisa dibilang arctan seperempat. Nah, kalau kita cari menggunakan kalkulator, itu sama dengan tan min 1 dari 0,25. 14 derajat. Atau sama dengan, dalam radian tuh, 0,245 radian. Nah, kita lanjut lagi ke bagian C. Tadi bagian C pertanyaannya apa? Titik tertinggi. Oke. Nah, kalau titik X, kalau posisi koordinat X sudah ketemu ya teman-teman, 10. Nah, kita sekarang cari di ketinggian berapa dia. Nah, kita bisa menggunakan persamaan Y sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. V0 nya kita tahu tadi awalnya 5 dikali T. T nya kita udah temu tadi di sini. Dari 0 ke 10 meter dia butuh 0,5 second. Berarti T nya 0,5 ditambah setengah dikali A. A nya itu dengan sama dengan G ya, jadi min 10. Min 10 dikali T kuadrat. T nya 0,5. Nah, berarti kalau dihitung ini sama dengan 2,5 dikurang 5 dikali 0,25. Sama dengan berapa nih? 1,25 meter ya. Maka koordinat tertingginya ada pada
X-nya 10, Y-nya 1,25. Nah, gitu teman-teman penjelasannya. Atau sebenarnya ada cara lebih cepat teman-teman, alternatif kedua untuk yang bagian C. Kita pakai persamaan V2 kuadrat ditambah V1 kuadrat ditambah 2A dikali X jarak. V2 kuadrat kita tahu ya 0 ya, karena dia di puncak. V1 nya tadi 5, berarti 5 kuadrat ditambah 2 dikali G kan berarti minus 10 dikali X. Jangan pakai X, kita kena ketinggian Y ya. Y berarti 20Y sama dengan 25, Y sama dengan 1,25 meter. Kita bisa lihat nih hasilnya sama ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain bisa menghubungi aku ya teman-teman, lewat line mungkin atau lainnya.